bahayanya adalah ketika nggak ada anggota baru lagi nih. Bakalan boncos nggak sih kalau kita itu anggotanya yang terakhir? Hai semua, masih sama Devi nih, di tempatku yang sama, di kamarku yang sederhana ini. Jadi, di video kali ini, aku akan cerita tentang investasi yang nggak akan aku pilih dan yang nggak akan aku taruh uangku ke sana karena berbagai alasan. Bukan hanya investasi bodong, tapi juga kadang ada yang legal nih, yang sudah punya lisensi dari OJK atau lembaga keuangan. Tapi tetap aja aku nggak akan taruh uang aku ke sana. Lisensi dari OJK memanglah penting, tapi ada hal lain yang penting yang harus jadi pertimbangan. Bahkan Warren Buffett pernah bilang kayak gini, "Never invest in a business you can understand." Untuk saham, untuk reksadana, untuk semua jenis investasi yang mungkin baru kamu denger nih, yang kamu nggak tahu sebelumnya. Yang pertama kamu lakukan adalah cek bisnis modelnya. Gimana sih cara dia untuk muterin uang kita? Dan gimana sih cara dia untuk balikin pokok kita dan juga imbal hasil untuk kita nanti? Kalau aku atau kita tidak ngerti atau tidak bisa jelasin secara sederhana, maybe better not. Nah, kalau investasi bodong atau skema Ponzi, skema piramida, ataupun money game, banyak ya istilah dia. Bisnis modelnya itu biasanya yang pertama harus merekrut orang. Yang kedua, biasanya ada biaya anggota yang lumayan tinggi. Itu agak aneh ya, mana ada investasi yang merekrut orang dan biaya anggotanya itu tinggi. Dan yang ketiga, kita harus top up atau masukin terus-terusan uang, kalau enggak nanti investasinya turun dan sejenisnya. Jadi secara nggak langsung return investasi kita itu dari anggota yang baru, bukan dari investasi di producing asset atau bisnis. Nah, bahayanya adalah ketika nggak ada anggota baru lagi nih. Bakalan boncos nggak sih kalau kita itu anggotanya yang terakhir? Nggak ada yang tahu kapan itu akan terjadi. Nah, jadi yang pertama, kita harus mesti tahu dulu nih bisnis modelnya itu seperti apa, cocok nggak sama kita. Dan yang kedua, kita perlu cekidot juga investasi kita ini underlyingnya apa. Simpelnya itu jaminan atau kolateralnya itu apa. Misalnya kayak saham, kita kan beli perusahaan yang ada asetnya, bisa dalam bentuk barang, pabrik, atau uang cash. Misalnya terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, atau yang terburuknya, misalnya bangkrut nih, tapi kita punya aset yang bisa kita klaim atau yang bisa kita ambil. Kemudian selain itu, kita juga harus lihat aset ini bisa menghasilkan return sesuai yang dijanjikan atau enggak sih. Karena emang banyak banget investasi bodong ataupun investasi legal yang janjiin fixed return yang tinggi banget. Investasi yang bermasalah itu biasanya investasi yang nawarin return too good to be true. Kalau aku dalam hal ini better late than sorry. Jadi yang pertama itu ngerti dulu bisnis modelnya. Yang kedua, cekidot underlyingnya itu apa, atau jaminan atau kolektoralnya itu apa. Terus yang ketiga adalah cek legalitasnya. Mungkin yang paling terkenal itu lisensi dari OJK ya. Tapi nggak semua lisensi dari OJK kok. Kalau e-wallet atau payment, itu izinnya dari Bank Indonesia. Kalau emas atau emas digital, itu izinnya dari Bapeti. Dan untuk koperasi izinnya itu dari Kemenkominfo. Buat aku yang legal itu wajib, tapi yang legal belum tentu jadi pilihan dalam investasiku. Kalau kamu gimana? Cara kamu untuk mendeteksi ini investasi yang nggak bener nih? Tulis di komen ya, biar kita sama-sama belajar. Semoga video ini bermanfaat dan see you di videoku yang lain. Bye.